Bukan kaleng-kaleng. Gustavo Franca buka suara soal julukan Gustavo Airlines usai bantai Bali United. Tak semua pemain mendapat julukan dari supporter, tapi Gustavo Franca berhasil. Dalam laga panas kontra Bali United, ia terbang dan menyundul bola seolah benar-benar memiliki sayap. Bagaimana reaksi sang pemain saat tahu dirinya dijuluki layaknya maskapai? Jawabannya di luar dugaan. Cuma 90 menit latihan, tapi efeknya bisa sampai akhir musim. Intip strategi rahasia Bojan Hodak di GBLA. Di balik latihan singkat ini tersimpan filosofi pelatih berpengalaman. Bojan Hodak tahu betul kapan timnya butuh istirahat dan kapan butuh sentuhan ringan. Tapi kenapa berendam es jadi penutup sesi ini? Kamu bakal kagum kalau tahu manfaatnya. Mental baja ala Maung Bandung, Bojan Hodak ungkap rahasia di balik comeback Persib. Comeback bukan sekadar keberuntungan. Bojan Hodak menyebut itu sebagai bukti karakter tim yang solid. Lalu bagaimana cara membangun mental seperti ini dalam tim? Mungkin inilah transformasi paling signifikan Persib musim ini. Resmi pisah. Teco tak tahan lagi. Ucapannya usai kalah dari Persib bikin banyak orang terenyuh. Dalam konferensi pers singkat, Teco mengucapkan kalimat yang bikin suasana langsung berubah haru. Bukan marah, bukan kecewa, tapi penuh tanggung jawab. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang menunjukkan ia menyimpan beban besar. Kamu harus dengar sendiri ucapannya. Di lirik Persib dan Madura United, Ramadan Sananta beri sinyal. Ini kalimat misterius yang ia ucapkan. Meski belum secara resmi berkomentar soal masa depannya, Sananta tiba-tiba keluarkan pernyataan yang bikin netizen berspekulasi. Kalimatnya singkat tapi mengandung makna tersembunyi. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bukan kaleng-kaleng. Gustavo Franca buka suara soal julukan Gustavo Airlines usai bantai Bali United. Tak semua pemain mendapat julukan dari supporter, tapi Gustavo Franca berhasil. Dalam laga panas kontra Bali United, ia terbang dan menyundul bola seolah benar-benar memiliki sayap. Bagaimana reaksi sang pemain saat tahu dirinya dijuluki layaknya maskapai? Jawabannya di luar dugaan. Gustavo Franca kembali menunjukkan kelasnya dalam duel udara. Lewat sundulan tajam di menit ke-82, ia mengantar Persib Bandung meraih kemenangan dramatis atas Bali United. Gol tersebut tercipta dari skema sepak pojok yang dieksekusi oleh Adam Alis dan disambut sempurna oleh Franca yang lolos dari kawalan Brandon Wilson dan lebih dulu menjangkau bola ketimbang bek Bali United, Elias Dolah. Momen ini semakin mempertegas keahlian pemain berusia 28 tahun itu dalam duel udara. Tak heran Bobotoh pun memberi julukan unik untuknya, Gustavo Airlines, karena aksi-aksi terbangnya di udara saat menyambut bola. Lantas, bagaimana tanggapan Gustavo sendiri soal julukan tersebut? Saya harus berkata apa? Tapi mungkin ini bagus untuk julukan itu. Tapi tentunya ada perasaan menyenangkan bisa mendapat dukungan supporter. Kami bekerja keras untuk ini, ujar Gustavo Franca dengan senyum. Meski mendapat pujian tinggi, Gustavo tetap merendah dan menekankan bahwa semuanya berkat kerja keras tim. Karakteristik saya memang harus berjuang pada situasi tersebut dan saya tidak selalu berhasil memenangi duel udara. Saya hanya berusaha untuk melakukan itu dan terkadang kerja keras membuahkan hasil, tegasnya. Dalam laga yang berlangsung di Stadion GBLA, Jumat malam 18 April 2025, Persib sukses menaklukkan Bali United dengan skor 2-1.
Gol indah Irfan Jaya lewat tendangan bebas di menit 23 sempat membawa Bali United unggul, sebelum akhirnya disamakan oleh tendangan Beckham Putra Nugraha di menit 69, dan dituntaskan oleh sundulan maut Gustavo Franca di penghujung laga. Dengan hasil ini, Persib Bandung semakin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin, unggul 8 angka dari Dewa United yang berada di posisi kedua. Julukan Gustavo Airlines ini emang keren banget, ya. Tapi gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Gustavo memang pantas disebut jagoan udara Persib? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Cuma 90 menit latihan, tapi efeknya bisa sampai akhir musim. Intip strategi rahasia Bojan Hodak di GBLA. Di balik latihan singkat ini tersimpan filosofi pelatih berpengalaman. Bojan Hodak tahu betul kapan timnya butuh istirahat dan kapan butuh sentuhan ringan. Tapi kenapa berendam es jadi penutup sesi ini? Kamu bakal kagum kalau tahu manfaatnya. Setelah kemenangan dramatis atas Bali United, skuad Persib Bandung langsung kembali ke lapangan. Ya, kurang dari 24 jam usai laga panas itu, Maung Bandung tetap menjalani sesi latihan pemulihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu pagi, 19 April 2025. Pertandingan pekan ke-29 yang berlangsung Jumat malam memang menguras energi. Dalam laga tersebut, Persib sempat tertinggal lewat gol Irfan Jaya di menit ke-23, sebelum akhirnya bangkit dan menang 2-1 lewat gol Beckham Putra Nugraha di menit 69 dan sundulan maut Gustavo Franca di menit 81. Untuk menjaga kebugaran pemain, pelatih Bojan Hodak memberikan menu latihan khusus pemulihan. Program ini menjadi penutup sebelum tim diberi waktu libur selama 2 hari. Persib dijadwalkan akan kembali berlatih pada Selasa 22 April 2025. Latihan dimulai dengan peregangan ringan dan fun game untuk mencairkan suasana. Setelah itu, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Pemain yang tampil lebih dari 60 menit hanya mendapatkan menu pemulihan, seperti jogging ringan yang dipimpin pelatih fisik Miro Petric. Sementara pemain lain yang tidak bermain penuh melanjutkan sesi dengan game kecil setelah fun game. Total durasi latihan berlangsung sekitar 90 menit dan berakhir pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk pemain utama yang tampil penuh, latihan hanya berlangsung sekitar 40 menit saja. Sesi ditutup dengan metode pemulihan tubuh, berendam es di ruang ganti salah satu cara efektif untuk mengurangi kelelahan otot. Setelah masa istirahat 2 hari, Persib harus kembali bersiap untuk laga selanjutnya menghadapi PSS Sleman yang akan digelar di GBLA pada Sabtu 26 April 2025. Strategi latihan pemulihan ini bikin Persib makin siap tempur, ya. Gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah program seperti ini cukup buat jaga performa sampai akhir musim? Yuk bagikan komentarmu di bawah. Mental baja ala Maung Bandung, Bojan Hodak ungkap rahasia di balik comeback Persib. Comeback bukan sekadar keberuntungan. Bojan Hodak menyebut itu sebagai bukti karakter tim yang solid. Lalu bagaimana cara membangun mental seperti ini dalam tim? Mungkin inilah transformasi paling signifikan Persib musim ini. Laga penuh tensi antara Persib Bandung dan Bali United berakhir dengan kemenangan dramatis 2-1 untuk Maung Bandung. Tapi bagi pelatih Bojan Hodak, hasil itu lebih dari sekadar 3 poin. Itu adalah cerminan karakter kuat dari tim yang kini kokoh di puncak klasemen Liga 1. Bojan Hodak menegaskan bahwa comeback atas Bali United adalah bukti nyata bahwa Persib pantas berada di posisi teratas. Kemenangan itu menurutnya memperlihatkan mental baja yang sudah tertanam kuat di tubuh tim.
Ini bukan pertama kalinya, itu artinya tim memiliki karakter. Ini tidak hanya kami lakukan di tahun ini, jadi ini alasannya kami berada di puncak, tegas Bojan Hodak. Ya, Persib memang bukan baru kali ini menunjukkan daya juangnya. Hodak mengingatkan bahwa timnya telah beberapa kali bangkit dari ketertinggalan, termasuk saat menghadapi Persija Jakarta, di mana Persib tertinggal 2 gol sebelum akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di Stadion Patriot. Tak hanya di kompetisi domestik, aksi comeback Maung Bandung juga terlihat di pentas internasional. Dalam ajang AFC Champions League 2, Persib sempat tertinggal 2 gol dari Lion City Sailors sebelum akhirnya membalikan keadaan menjadi kemenangan 2-3, sebuah momen yang membuat Bobotoh kembali percaya tim ini sedang menuju arah yang benar. Kalau menurut kamu, Bobotoh, apakah mental baja ini sudah jadi ciri khas baru Persib era Bojan Hodak? Atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Resmi pisah, Teco tak tahan lagi. Ucapannya usai kalah dari Persib bikin banyak orang terenyuh. Dalam konferensi pers singkat, Teco mengucapkan kalimat yang bikin suasana langsung berubah haru. Bukan marah, bukan kecewa, tapi penuh tanggung jawab. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang menunjukkan ia menyimpan beban besar. Kamu harus dengar sendiri ucapannya. Laga panas antara Persib Bandung dan Bali United tak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tapi juga momen emosional dari pinggir lapangan. Usai kekalahan 1-2 dari Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 18 April 2025, Stefano Teco Cugura resmi mengumumkan bahwa dirinya akan mengakhiri kebersamaan dengan Bali United di akhir musim ini. Pelatih asal Brasil tersebut menyampaikan kabar perpisahan ini tak lama setelah pertandingan yang menjadi laga ke-29 Bali United di Liga 1. Padahal Bali United sempat unggul lebih dulu lewat gol Irfan Jaya di babak pertama sebelum akhirnya dibalas oleh Beckham Putra dan Gustavo Franca di babak kedua. Meski akan berpisah, Teco tetap akan memimpin tim hingga musim berakhir. Ia pun tak lari dari tanggung jawab atas performa tim yang belum meraih kemenangan dalam 7 laga terakhir. Saya mau kasih tahu buat supporter Bali United, saya pasti akan tanggung jawab. Dari awal saya datang ke Bali tahun 2019. Laga pertama saya lawan Blitar. Sampai hari ini lawannya Persib, saya sebagai pelatih tanggung jawab waktu menang, seri, atau kalah, kata Teco. Saya sudah bicara sama manajemen Bali United. Sudah sangat terima kasih sama manajemen dari Bali. Tapi saya sudah bicara sama mereka, tugas saya mau selesai waktu kompetisi Liga 1 ini berakhir di tahun ini, paparnya. Teco menyatakan meski akan hengkang, ia akan tetap berjuang memberikan yang terbaik di 5 laga terakhir melawan PSM Makassar, PSIS Semarang, Persija Jakarta, Madura United, dan Persebaya Surabaya. Saya masih punya 5 pertandingan, saya pasti kasih yang terbaik di 5 pertandingan. Setelah itu kita sudah sepakat, saya bisa berhenti di Bali United, lanjutnya. Pelatih kelahiran Rio de Janeiro 25 Juli 1974 ini juga menjelaskan alasan ia memilih mengumumkan kepergiannya lebih awal demi memberi waktu yang cukup bagi manajemen untuk mencari pelatih baru. Saya sudah bicara sama manajemen buat mereka punya waktu buat pilih pelatih baru. Saya tidak mau bicara waktu selesai liga mereka tidak punya waktu yang cukup buat cari pelatih baru. Saya pikir ini yang terbaik buat mereka, tuturnya menjelaskan. Teco bukan sosok asing di dunia sepak bola Indonesia. Ia pernah membawa Persija Jakarta menjuarai Liga 1 2018, lalu langsung hengkang ke Bali United musim berikutnya.
Di musim debutnya bersama Semeton Dewata, ia sukses mempersembahkan gelar juara Liga 1 2019 dan bahkan melanjutkannya dengan gelar back-to-back di Liga 1 musim 2021-2022. Setelah prestasi luar biasa dan dedikasi penuh selama bertahun-tahun, inilah momen perpisahan yang tentu mengundang haru bagi supporter Bali United. Menurut kamu Semeton dan pecinta sepak bola tanah air, apakah ini saat yang tepat bagi Teco dan Bali United untuk berpisah? Atau masih ada yang bisa diperjuangkan bersama? Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Di lirik Persib dan Madura United, Ramadan Sananta beri sinyal. Ini kalimat misterius yang ia ucapkan. Meski belum secara resmi berkomentar soal masa depannya, Sananta tiba-tiba keluarkan pernyataan yang bikin netizen berspekulasi. Kalimatnya singkat tapi mengandung makna tersembunyi. Nama Ramadan Sananta tengah jadi perbincangan panas jelang Liga 1 2025-2026. Striker muda yang kini berseragam Persis Solo itu disebut-sebut sedang jadi rebutan antara Persib Bandung dan Madura United. Sananta yang juga merupakan pemain timnas Indonesia memang sedang dikaitkan dengan dua klub besar tersebut. Baik Persib maupun Madura United sama-sama sedang mencari sosok striker lokal yang bisa diandalkan di lini depan. Dari kubu Persib, kebutuhan akan striker lokal makin terasa usai Dimas Drajat harus menepi lama akibat cedera. Sementara itu Madura United hingga kini masih mengandalkan penyerang asing sebagai tumpuan utama mereka. Menariknya peluang kedua tim untuk menggait Sananta terbilang cukup terbuka. Kontraknya bersama Persis Solo akan berakhir pada 31 Mei 2025. Dan situasi klub yang saat ini masih terpuruk di zona degradasi bisa menjadi alasan kuat bagi sang striker untuk mencari tantangan baru di akhir musim. Profil singkat Ramadan Sananta, nama lengkap Muhammad Ramadan Sananta. Tempat dan tanggal lahir Daik 27 November 2002. Karier Sananta dimulai sejak usia muda ketika membela Kepri Belia FC Ustrip 17 pada 2018, lalu melanjutkan ke PPLP Kepri pada 2019. Pada 2021, ia bergabung dengan Harjuna Putra dan kemudian menembus level profesional bersama Persikabo 1973 pada 2022. Kariernya melesat saat bergabung dengan PSM Makassar hingga akhirnya Sananta resmi menjadi bagian dari Persis Solo pada 2023, klub yang saat itu baru promosi ke Liga 1. Di level internasional, Sananta mencatat debut bersama Timnas Indonesia pada 24 September 2022 dalam laga persahabatan melawan Curaçao yang dimenangkan Garuda dengan skor 3-2. Dengan usia muda, pengalaman profesional, dan label timnas di pundaknya, wajar jika Ramadan Sananta jadi rebutan klub-klub besar Liga 1. Menurut kamu, bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air lebih cocok gabung ke Persib atau Madura United? Atau justru bertahan dan selamatkan Persis dari degradasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.